kita lanjutkan pembahasan di subbab 12.7 ya. Jadi kita hari ini menyelesaikan turunan 2 peubah atau lebih. Nah, nanti habis lebaran baru kita kuis untuk bab 12 ini. Nah, kita masih ada 2 kali pertemuan lagi ya selain ini. Nah, bisa jadi nanti kuisnya ada yang asinkron 1. Nah, nanti kita coba dulu aja. Nah, kita selesaikan dulu untuk 12.7, 12.8 sama 9. Masih pakai bahan yang sama yang ada di situ. Nah, kita lanjutin di 12.7 yaitu bidang singgung dan aproksimasi. Nah, ini tuh mirip dulu di sebelum UTS teman-teman pernah mengerjakan pakai pendekatan deret ya, deret Taylor. Nah, Taylor kan sampai 0, sekian. Nah, ini juga dipakai lagi, cuman di sini untuk aproksimasinya. Oke. Nah, kemarin sebelum ini kan kita mempelajari gradien sama bidang singgung. Nah, kemarin bidang singgungnya masih bidang singgung dalam bentuk umum ya. Nah, di sini nanti bidang singgung kemarin masih khusus. Nah, sekarang bidang singgungnya akan ditarik yang lebih umum. Nah, di sini nih tidak semua fungsi nilai-nilai dapat dihitung secara eksak. Nah, di sini kita melihat peran garis singgung sebagai fungsi hampiran atau yang nempel di sebuah grafik gitu ya. Kalau kita lihat di fungsi satu peubah atau 2 peubah gitu ya, kalau diturunkan, nah kita akan ketemu garis singgung. Nah, kalau ini bidangnya 3, nah jadinya ada bidang singgung. Nah, kemarin kita udah bisa mencari dengan Z sama dengan, nah itu rumus bidang singgungnya. Nah, kita akan masuk lebih dalam dengan tidak sampai Z sama dengan, tapi nanti X plus Y terus minus Z misalkan sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud akan Z-nya itu ditarik ke sini. Nah, ini persamaan bidang singgung yang lebih umum lagi. Nah, hal ini juga kita hadapi untuk fungsi 2 variabel nih, maksudnya ketidakeksakan ini. Oleh karena itu, kita mencari analogi garis singgung untuk permukaan. Nah, nanti di sini nih, ini kan kita udah tahu nih bidang singgung yang nempel dari sebuah benda. Misalkan ada bola. Nah, bolanya ini 3 dimensi, terus ada bidang singgung di sebuah titik. Nah, ini ada bidangnya di sini. Nah, nanti di sini ada garis singgungnya yang dia menuju Z, menuju X, atau menuju Y. Nah, itu nanti yang akan dicari juga gradien-gradiennya. Nah, analogi garis singgung di sini adalah bidang singgung. Tadi kita udah analogikan ya. Nah, pertanyaannya apa dan bagaimana kita mendefinisikan bidang singgung ini? Nah, ini memperdalam bidang singgung. Nah, vektor R aksen T adalah vektor yang menyinggung kurva pada saat T. Nah, ini ada di bab 13. Nah, dengan demikian gradien adalah vektor yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, kalau misalkan ini ada bidang singgung, terus ada vektor yang tegak gradien, itu vektor yang tegak lurus di sini. Nah, ini dapat diperluas untuk fungsi dengan 3 variabel atau lebih. Jadi, kalau 3 variabel atau lebih ya berarti ada bidang, nanti ada gradiennya ke arah mana aja.
Makanya yang kemarin kita pelajari kan gradien seperti ini. Nah, ini yang terhadap X atau terhadap Y atau terhadap Z. Nah, misalnya sebuah permukaan ditentukan oleh persamaan ini. Nah, ini sebuah permukaan. Apa hubungannya dengan persamaan Z sama dengan ini? Nah, perhatikan sembarang kurva mulus pada permukaan yang melalui titik ini. Misalkan R-nya jadi XT, YT, ZT. Nah, ini adalah persamaan parametrik. Jadi semuanya dijadikan T. Nanti jadi parsial. Diturunkan secara parsial. T terus jadi chain rule atau yang kemarin itu aturan rantai. Nah, dengan demikian kita bisa nyari ini disamakan dengan 0 atau dengan aturan rantai kita turunkan satu-satu do X do T do Y do T do Z do T. Nah, dengan do 0T sama dengan 0. Nah, hasil ini bisa bila ditulis dengan gradien dan turunan vektor jadinya do F dr dt. Nah, vektor yang dr dt ini menyinggung kurva R. Nah, maka gradien di P0 tegak lurus terhadap gradien di titik tersebut. Nah, kesimpulan ini berlaku untuk tiap kurva yang melalui P0. Nah, karena semua garis singgung itu tegak lurus terhadap satu vektor. Nah, ini maksudnya setiap garis singgung pasti ada gradien yang yang tegak lurus terhadap satu vektor. Jadi ada yang tegak lurusnya, ada yang garis singgungnya. Ini yang dicari. Nah, ini bidang yang disebut bidang singgung. Nah, gambarannya seperti ini. Misalkan diketahui sebuah permukaan ditentukan oleh persamaan fxyz sama dengan 0. Dan F punya turunan di setiap titik di X0, Y0, dan Z0. Kalau punya turunan artinya dia tidak bolong di situ, tidak putus. Nah, sehingga gradien dari do F P0 tidak sama dengan 0, jadi dia ada. Maka bidang yang melalui P0 tegak lurus terhadap delta V P0 atau disebut bidang singgung. Nah, ini bidang singgung. Nah, ini bidang singgung permukaan di P0. Nah, yang biru ini adalah persamaan fxyz. Nah, sedangkan yang pink ini adalah persamaan delta V ini. Do V P0, do V yang tegak lurus. Jadi ini dianggap semuanya datar gitu. Nah, gradien delta F tegak lurus terhadap semua vektor singgungnya. Jadi terhadap vektor X, terhadap vektor Y, terhadap vektor Z. Jadi dia akan tegak lurus semuanya. Nah, maka vektor ini haruslah sebidang gitu. Nah, cara ngitungnya, kalau tadi kan kita membayangkan ya, ini bidang, kan judulnya tadi bidang singgung dan aproksimasi. Yang baru kita bahas adalah bidang singgungnya ini. Nah, biasanya contoh soalnya itu kayak di contoh 1, cari persamaan bidang singgung terhadap sebuah persamaan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di titik, sebuah titik. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat itu kan kayak Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat kan kayak gini ya. Nah, parabola yang 3 dimensi. Nah, di titik 1, 1, 2. Nah, jadi di sebuah titik, nah bidang singgung di sini kayak gimana? Nah, yang pinknya itu persamaannya gimana? Nah, kita harus bisa bayangin ini dulu. Ada F-nya, ini F-nya ya. Ini F-nya, fungsi yang diketahui. Nah, biasanya yang ditanya adalah yang pinknya. Nah, titiknya tuh di sini. Nah, di titik ini. Seperti itu. Nah, ini cara ngitungnya Z-nya. Kemarin kita udah pernah ya nyari Z. Nah, ini lebih dalam lagi. Nah, teorema persamaan bidang singgung. Bidang singgung permukaan ini fungsi yang diketahui. Fx, YZ sama dengan 0 di titik yang diketahui. Titiknya di P0, di X0, Y0, dan Z0. Nah, dia punya persamaan
do V P0 dikali P minus P0 itu sama dengan 0. Atau jadinya seperti ini. Fx atau diturunin terhadap X, terus diinputkan titik yang diketahui, dikalikan X di minus X0, ditambah turunan dari fungsi yang diketahui ini terhadap Y, terus disubstitusikan titik yang diketahui dikali Y minus Y0, Y0 berarti titik yang diketahui, terus ditambah turunan fungsi yang diketahui terhadap Z, disubstitusikan X0, Y0, Z0-nya kali Z dikurangi angka titik diketahui di Z disama dengan 0. Nah, ini persamaan umumnya bidang singgung awalnya seperti ini. Nah, khususnya untuk permukaan dengan persamaan Z sama dengan Fx, Y, persamaan bidang singgung di sebuah titik. Nah, ini kalau hanya diketahui Z sama dengan Fx min Fx, Y, jadinya kayak gini. Nah, Z min Z0 sama dengan, nah sama kayak ini. Fx0, Y0. Nah, ini kalau di sini diketahui 3 titik, kalau ini diketahui 2 titik, tapi Z sama dengan. Nah, persamaan kedua pada teorema di atas ini akan lebih ringkas bila digunakan notasi vektor, sehingga pakainya Z sama dengan Fp0. Nah, Fp0 berarti fungsi diinputkan P0-nya ditambah turunan Fp0 dikali P minus P0 dengan P sama dengan X, Y, dan P0 sama dengan X0, Y0. Nah, jadi ada 2 rumus seperti ini. Terus 3 ini kayak peringkasannya. Nah, seperti halnya garis singgung, bidang singgung adalah hampiran linier terbaik dari permukaan di suatu titik. Nah, hampiran linier terbaik. Jadi kayak gini, yang pink ini tuh hampiran atau yang paling nempel ya, kan dia nyinggung. Nah, paling nempel di titik P0 dan hampirannya terbaik. Jadi dia benar-benar nyerempet di satu titik aja itu. Gitu, seperti kayak garis singgung. Nah, maka garis yang tegak lurus di bidang singgung dipandang juga sebagai tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Gitu. Nah, garis ini disebut garis normal. Nah, jelas do F memberikan arah bagi garis normal. Nah, persamaan garis normal itu jadinya P sama dengan P0 ditambah lambda do V P0. Nah, ini persamaan garis normal atau yang tegak lurus terhadap hampiran tadi. Nah, ini contoh, ini mirip ya dengan soal. Nah, ini mirip dengan yang ada di contoh 1-2. Nah, contoh diminta untuk mencari persamaan bidang singgung dan garis normal pada permukaan kurva 3 dimensi x kuadrat plus y kuadrat plus z minus 9 sama dengan 0. Nah, ini gambarnya yang mana? Gambar ini adalah yang biru. Nah, gambar yang x kuadrat plus y kuadrat plus z minus 9 sama dengan 0 itu jadinya biru ini. Nah, dia kayak parabola yang 3 dimensi. Terus ditanya di titik ini aja. Nah, ini kan semuanya banyak ya titiknya. Nah, dari soal meminta dia nyinggung di titik 1,2,4. Nah, yang pink ini ditanya persamaannya berapa? Terus garis normalnya berapa? Nah, garis normal kan berarti yang tegak lurus terhadap si pink ini. Gitu. Nah, di permukaan tersebut, ini titik tersebut, terus nih bidang singgung dan garis normal permukaannya, permukaan x kuadrat plus y kuadrat plus z min 9 sama dengan 0 di P0, 1, 2, 4. Nah, ini belum dijawab ya. Nah, ini kita bisa jawab di sini, misalkan ya, Z min
Z0-nya berarti 4 sama dengan turunan di X 2X dikali dengan X min 1 ditambah turunan di Y 2Y ditambah Y min 2 ditambah turunan di Z min 4. Nah, jadinya kayak gitu. Sama dengan, nah ini udah sama dengan, nah ini disederhanakan, nanti jadi disatu ruaskan. Ini Z terus minus 2X kuadrat ini Z min Z. Nah Z min Z kan jadinya hilang nih sama ini ya. Nah ini minus 2X kuadrat minus 2Y kuadrat terus plus 2 minus plus 2X plus 2Y plus 4Y plus 4 minus 4. Oh, ini minus kan, minus sama minus nih, jadinya hilang ya nih, ini hilang. Nah jadi ini sama dengan 0. Nah persamaannya kita bisa rubah, ini jadi 2X kuadrat plus 2Y kuadrat plus minus 2X terus plus minus 4Y sama dengan 0. Nah ini persamaan bidang singgung yang pink ini. Terus kalau garis normal, nah kita bisa masukin dengan rumus, bentar. Nah kalau di buku dia dikelompokin per angka-angkanya. Jadi kalau garis normal 2X kuadrat minus 2X sama dengan 2Y kuadrat, iya kan, 2Y kuadrat minus 4Y. Nah ini nanti persamaan garis normalnya 2X dikumpulin. Jadinya berarti X min 1 per 2X sama dengan Y min 2 per 2Y. Dari persamaan simetris garis normal yang di titik tersebut. Seperti itu ya. Oh iya.
Ada yang mau ditanyakan dulu untuk bidang singgung dan garis normal? Jadi kita mencari yang bidang yang menyinggungnya, hampiran tersebut, dan yang tegak lurus terhadap situ. Nah, yang tegak lurus itu dia bisa ke arah Y, bisa ke arah X, bisa ke arah Z. Nah, dia tegak lurus terhadap si bidang tersebut. Kalau nggak ada, kita ke bagian aproksimasinya. Nah, ini aproksimasi dan diferensial. Kalau tadi tuh kita nyari bidang singgung dan garis normal, nah kalau ini kita nyari dengan sudut pandang si Z itu adalah perubahan dari banyak hal, perubahan dari X dan perubahan dari Y, sehingga ada hampiran nanti. Misalkan aproksimasinya tuh menuju ke 0, sekian. Gitu. Nah, ini di sini ingat kembali fungsi FP punya turunan di P. Jika FP sama dengan FP plus, nah ini yang tadi ya. Nah, terus ada epsilon ini dengan limit epsilonnya menuju 0, sehingga ini sering kita abaikan. Jadi kita nyari persamaan bidang singgung itu yang depan ini. Nah, fungsi linear LP tidak lain adalah persamaan bidang yang menyinggung. Terus permukaan si FP di P0, fungsi linear LP disebut linearisasi dari F di P0. Jadi bidang tersebut kayak linearisasi. Nah, karena limit epsilon P menuju P0 itu adalah 0, dari hubungan ini jadi diambil yang depannya doang tadi. Nah, untuk kasus dua variabel, nah jadinya seperti ini. Jadi nanti dimasukin F X0 Y0, terus diturunkan terhadap X, baru dimasukin. Nah, ini mirip kayak bidang singgung, tapi nanti X0 Y0-nya itu makin mengecil. Gitu. Nah, maka fungsi LP juga dapat berperan sebagai hampiran. Jadi nanti bisa jadi dia berfungsi sebagai hampiran, atau kita mencari nilai yang mungkin susah kalau nggak pakai kalkulator. Gitu. Nah, sebagaimana halnya garis singgung pada fungsi satu variabel dari sudut pandang lain, karena epsilon P limitnya 0. Nah, dari hubungan tersebut delta V itu nilai dari FP tersebut dimin F di P0, atau delta F P0 dikali dengan P min P0. Nah, khususnya untuk kasus dua variabel jadinya seperti ini. Nah, definisinya fungsi Z sama dengan Fxy diketahui punya turunan di sini. Dan dx dy adalah diferensial dari variabel x dan y. Nah, diferensial dari z ditulis dz. Nah, di sini nih yang akan membedakan diferensial dx, diferensial dy itu kita akan mengubah atau variabel x itu bergeser sebanyak dx, sedangkan y juga bergeser sebanyak dy. Nah, sedangkan z itu ditulis sebagai dz. Nah, dia adalah total diferensial dari fungsi f. Nah, jadi rumus umumnya nanti jadi kayak gini. dz atau dfxy itu turunan di x terhadap dx, turunan di y terhadap dy. Nah, nanti baru diinputkan. Nah, total diferensial dz memberikan hampiran perubahan nilai variabel z, yaitu delta z. Nah, bila variabel independen mengalami perubahan, nilai masing-masing sebesar dx sama dengan delta x, dy sama dengan delta y. Nah, delta ini merupakan perubahan aktual. Nah, d hampiran. Nah, ini contohnya ya. Nah, dia bisa untuk mengoptimalkan juga. Misalkan kalau di sini nih, dia minta misalkan z-nya 2x pangkat 3 plus xy minus y pangkat 3, hitung delta z dan dz ketika berubah dari 2,1 ke 2,03. Nah, 2,1 ke 2,03 dan 0,98. Jadi perubahannya sangat sedikit. Gitu. Nah, kalau yang contoh ini, sebuah perusahaan punya tangki memproduksi tangki penyimpanan minyak mentah. Dia ukurannya silinder dan dengan tinggi 25, jari-jarinya 5. Tentukan sensitivitas volume tangki terhadap
perbedaan jari-jari dan tinggi. Nah, maksudnya dia mau nyari tinggi yang maksimum itu seperti apa. Nah, kalau di sini contohnya tekanan gas ya. Nah, nanti juga ada juga contoh misalkan yang paling maksimum untuk, nah itu nanti metode Lagrange tuh, maksimum persegi panjang dengan panjang dan lebarnya berapa. Nah, kalau ini untuk tangki nih. Jadi tangki bentuknya silinder. Nggak bisa. Nah, ini bentuknya silinder. Tingginya 25, jari-jarinya 5. Nah, tentukan sensitivitas volume tangki terhadap perbedaan jari-jari dan tinggi. Nah, volume tangki apa? Pi R kuadrat H. Jadi luas alas kali tinggi. Perubahan volume dapat dihampiri dengan diferensial atau dV sama dengan VR 5,25 dr. Ini kan 5 sampai 25 karena tingginya 25. VH sama dengan 5,25 dH. Nah, ini diturunkan terhadap R, terus diturunkan terhadap H juga. Terus disubstitusikan nilai hampirannya tadi 5,25. Nah, ini jari-jari terus dengan tinggi. Terus didapat dV-nya sama dengan 250 pi dr dan 25 pi dh. Jadi perubahan satuan panjang dalam radius menghasilkan perubahan 10 kali lipat perubahan serupa pada tinggi. Nah, jadi ini kesimpulannya. dV sama dengan 250 pi dr plus 25 dh. Nah, perubahan satu panjang radius ternyata 10 kalinya. Nah, dengan demikian pengawas kualitas harus lebih cermat pada pengukuran jari-jari. Nah, sedangkan bila R sama dengan 25, hanya 5, maka diferensialnya jadi 25 sama 5. Nah, 250 pi dr plus 625 pi dh. Dalam hal ini volume lebih sensitif terhadap perubahan tinggi. Nah, makin tinggi dia volumenya makin besar. Nah, ini biasanya dipakai untuk memperkirakan bangunan yang tekanannya tuh tinggi gitu. Jadi dia butuhnya bentuk yang seperti apa, yang tergantung R-nya atau tergantung H-nya. Gitu. Ada yang mau bertanya? Ini aproksimasi. Jadi tadi bidang singgung. Nah, bidang singgung tadi mencari Z sama garis normalnya. Nah, sekarang aproksimasi. Jadi kita akan menghampiri. Kalau tidak, kita lanjut lagi. Nah, kita mau ke maksimum dan minimum. Nah, sebelum ke maksimum dan minimum, itu ada yang namanya kurva ketinggian dan gradien. Nah, ini kita udah pernah bahas ya di awal. Nah, ini akan jadi modalnya si minimum dan maksimum. Nah, sebelum masuk ke minimum dan maksimum, sebenarnya tujuan dari minimum dan maksimum itu nanti akan nyari minimum lokal di sebuah grafik tersebut itu berapa, maksimum lokalnya berapa, dia minimum lokal atau global. Nah, itu yang akan dicari di minimum dan maksimum. Nah, ini kurva ketinggian permukaan Z, untuk tinggi Z sama dengan K adalah himpunan semua X, Y, sehingga Fx, Y itu sama dengan K. Nah, misalkan kurva ini punya parameter resesi ini kayak biasa, jadi di seperti ini kan. Nah, ini modalnya ini dicuplik lagi. Terus pas masuk ini, nah ini yang tadi saya bicarakan, kurva 3 variabel atau X, Y, Z. Nah, kalau digambar kan kayak gini. Nah, kalau digambar kontur yang ketinggian kan jadi seperti ini. Nah,
yang gambar aslinya ini ada maksimum dan minimum. Maksudnya itu yang paling tinggi dan paling rendah. Nah, dia ada yang global, ada yang lokal. Global dan lokal itu tergantung dari mana ke mananya. Nah, kalau global seperti apa nanti ada syarat-syaratnya. Nah, kita akan nyari nih titik-titiknya tuh di mana aja. Nah, sebelum tahu dia punya nilai maksimum lokal dan global, kita harus tahu titik-titik mana aja yang hasilnya itu adalah hasil titik-titik ekstrim. Nah, nanti kita mengenal titik ekstrim ada 3, yaitu titik perbatasan, titik stasioner, sama titik singuler. Nah, itu titik yang kemungkinan hasilnya adalah maksimum dan minimum. Jadi kalau tidak masuk ke titik kritis itu, ya berarti dia tidak masuk kategori nilai maksimum lokal maupun minimum lokal. Nah, ini lokal maksimum, ini lokal minimum. Jadi dia paling tinggi nilainya. Kalau ini paling rendah nilainya. Nah, lokal maksimum itu di puncak dan lokal minimum itu di lembah. Nah, ini ada beberapa syaratnya. Di sini kita memperluas konsep nilai ekstrim. Nah, untuk fungsi dengan 2 variabel atau lebih. Misalkan fungsi FP didefinisikan pada himpunan D dengan A elemen dari D. Nah, FA disebut maksimum global jika FA itu lebih besar dari Fx. Jadi dia selalu hasilnya tinggi dibanding dengan nilai yang lain. Nah, terus dia jadi minimum global jika nilainya itu selalu paling rendah dari nilai-nilai yang lain. Terus dia ekstrim global berarti dia nilai maksimum atau minimum global. Nah, lingkungan P ini adalah himpunan yang berbentuk. Nah, FA disebut nilai maksimum lokal bila terdapat lingkungan N ando dari A sehingga FA adalah nilai maksimum global. Nah, ini kita pernah nyari ini ya, sebagaimana telah kita ketahui di kalkulus 1 kita pernah nyari ekstrim, nilai ekstrim. Nah, apakah dia ekstrimnya tercapai? Nah, lokasinya di mana? Terus, nah ini nilai maksimum global dan caranya menentukan dia maksimum global dan minimum global itu kita harus nentuin dia punya titik apa aja di situ. Nah, nilai ekstrim hanya akan dicapai ketika dia itu titik batas, stasioner, atau titik singuler. Nah, teorema dari titik kritis, misalkan F terdefinisi nih di titik tersebut. Nah, jika P0 ini ekstrim, maka P0 titik kritis. Nah, dia bisa titik batas, titik stasioner, maupun singuler. Nah, cukup bila dibuktikan dia itu bukan titik batas dan bukan titik singuler, maka dia titik stasioner. Nah, dengan asumsi P0 haruslah titik dalam S tersebut. Jadi, kalau kita cek, dia itu titik batas, titik stasioner, atau singuler. Nah, kalau dia titik batas, otomatis dia udah keluar nih nanti, atau titik singuler. Nah, kalau dia titik batas atau titik singuler, kita nggak bisa pakai sebagai ini maksimum atau minimum. Nah, yang mengandung maksimum atau minimum itu yang stasioner ini. Gitu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Nggak ada? Belum, Bu. Oke. Nah, keduanya punya turunan nih di titik tersebut. Jadi ini ya, ada titik batas, ada titik stasioner, ada titik singuler. Nanti ada syarat-syaratnya kapan dia disebut titik batas, kapan dia disebut titik stasioner, kapan dia disebut titik singuler. Nah, kalau udah ketemu dia itu stasioner, berarti dia punya kandidat jadi maksimum atau minimum. Nah, ini keduanya punya turunan di Gx dan Y0. Nah, dia nilai ekstrim. Akibatnya,
G aksen X0 itu sama dengan 0, H aksen sama dengan H aksen Y0. Jadi terbukti do FP0 itu 0. Nah, ini juga berlaku untuk ekstrim global maupun lokal. Nah, contohnya ini ya, tentukan nilai maksimum dan atau minimum dari fungsi tersebut. Nah, ini fungsinya kayak gini. Karena dia polinomial, berarti dia punya turunan di seluruh bidang. Nih, ini sebagai polinomial. Nah, nilai ekstrim hanya terjadi pada titik stasioner. Nah, titik stasioner dapat diidentifikasikan dengan menyelesaikan sistem persamaan. Nah, ini diturunkan terhadap Y, turunkan terhadap X. Ini maksudnya X kuadrat minus 2X plus Y kuadrat per 4 ya. Yang per 4 tuh hanya Y kuadratnya. Jadi dia masih polinomial nih. Sistem persamaan ini hanya punya satu solusi. Nah, ini kan kita cari ya masing-masing. Nah, karena yang punya maksimum dan minimum, dia kan yang stasioner. Dan syarat stasioner itu D-nya adalah 0. DF-nya 0. Sehingga kita turunin masing-masing terhadap X dan Y. Terus kita sama dengan kan 0. Nah, kalau kayak gini kan 2X sama dengan 2. Sehingga didapat X-nya 1. Nah, dengan persamaan ini, Y-nya sama dengan 0. Ini 1 ya maksudnya. Sehingga dapat titik 1,0. Ini titik stasioner. Nah, kita cari dia menghasilkan maksimum atau minimum lokal. Gitu. 1,0. Nah, terus diinputkan ke fungsi utama. Nah, 1,0 diinputkan. Pas diinputkan, ini 1 dikuadratin minus 2 kali 1. Ini juga. Ini 1 minus 2. 1 minus 2. Ini 1 minus 2. Nah, dia mau jabarin kayak gini nih. Atau dia lebih dari minus 1. Nah, F1,0 ini nilai minimum global dan dia tidak maksimum, dia tidak nilai maksimum. Tidak bisa memiliki nilai ekstrim sekalipun delta F sama dengan 0. Jadi delta F sama dengan 0 pada suatu titik dalam P tidak menjamin bahwa dia nilai ekstrim. Titik X di mana delta P sama dengan 0 tapi Fx bukan nilai ekstrim disebut titik plana. Jadi nanti ada titik plana tuh kayak gini. Gitu. Kayak gimana itu? Nah, kayak gini nih titik plana. Jadi di 0,0-nya seolah-olah kayak ekstrim. Tapi ternyata pas disederhanakan dia memotong titik sentral. Nah, ada yang mau bertanya dulu? Sebentar. Contoh-contohnya ini. Kita ngomong yang maksimum dulu. Nah, ini definisinya ya, kita ulangin lagi. Dia maksimum global jika Fx 0,y0 lebih besar dari semuanya. Nah, ini tadi ya. Nah, definisi yang sama berlaku dengan kata global diganti dengan lokal. Gitu. Nah,
titik di mana kemungkinan terjadi nilai ekstrim itu disebut nilai kritis. Nah, dia ada di batas, stasioner, sama singuler. Nah, uji ekstrim nih. Untuk menguji apakah di titik kritis tersebut nilai ekstrim, kita gunakan uji turunan parsial atau diturunkan terhadap XX atau terhadap YY. Nah, ini syarat-syaratnya. Dia nilai fx 0,y0 nilai maksimum lokal jika D-nya, nah ini D-nya tadi ya, dan fxx yx0 y0 itu kurang dari 0. Nah, ini syarat-syaratnya. Kalau fx0 y0 nilai maksimum lokalnya fxx y0 y0, dia juga sama dengan 0. Terus jika D kurang dari 0, D itu yang ini, fx0 y0 bukan suatu nilai ekstrim. Nah, dia nilai pelana. Nah, jika D sama dengan 0 tidak ada kesimpulan. Jadi harus ada 1 dan 2 ini. Nah, contoh nih. Ini contoh lagi. 2x pangkat 4 minus x pangkat 2 dan ditambah 3y kuadrat. Nah, ini diturunkan terhadap y dan diturunkan terhadap x. Ini turunan keduanya. Nah, titik kritisnya diperoleh dengan menyelesaikan fx diturunkan terhadap x sama dengan 0 dan y disama dengan 0. Nah, sehingga yang satu menghasilkan titik 0 terus, yang satu menghasilkan titik plus minus setengah. Sehingga dapat titik 0, plus setengah dan 0, minus setengah. Nah, ini 0,0, 0, setengah, 0, minus setengah, 0. Nah, ini jadinya ditabelisasi jadi kayak gini. Kalau nindeknya, tadi kan ada syarat-syarat ya. Kapan dia pelana? Nih, kapan dia pelana? Ini dia kapan dia maksimum, kapan dia minimum. D-nya lebih dari 0. Terus kalau dia pelana, D-nya kurang dari 0. Nah, D-nya kurang dari 0. Berarti titik 0,0 ini titik pelana. D-nya lebih dari 0. Berarti dia bisa maksimum atau minimum. Kita lihat fx-nya berapa, fy-nya berapa, fxy-nya berapa. Terus, jadi nilai minimum lokal itu tercapai di minus 1/8 dicapai pada titik setengah, 0 dan minus setengah, 0. Sehingga 0,0 ini titik pelana. Nah, ini diterjemahkan dari teorema tadi. Nah, itu contoh lain lagi. Gimana? Ada yang mau bertanya dulu di sini? Cara nyari D, cara nyari fxx, cara nyari fxy, sama fyy. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan nilai ekstrim global dan jenisnya. Nah, dia ekstrim global dan jenisnya. Jadi jenisnya bisa macam-macam. Nah, dari fx, y itu adalah x kuadrat minus y kuadrat plus y kuadrat pada batasan ini. Nah, ini tuh nanti soal ini dibawa ke metode Lagrange. Jadi kita nyari maksimum global ataupun minimum global tapi dengan batas gitu. Jadi dibatasin sebuah lingkaran atau sebuah silinder. Nah, ini kayak tadi ya, diturunkan sampai turunan kedua. Nah, titik kritis diperoleh dengan disamakan nih. 0,0. Nah, jadi titik kritisnya adalah 0,0.
Oke, ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Kalau ini nanti kita bahas di metode Lagrange habis ini. Jadi ada maksimum sama minimum. Ini maksimum dan minimum. Ada yang mau bertanya? Ini syaratnya dia maksimum atau minimum, D-nya lebih dari 0, terus turunan terhadap X ketika diinputkan titiknya itu kurang dari 0. Nah, kalau yang minimum dia lebih dari 0. Jadi syarat-syarat ini harus dicatat nih. Nah, kalau D-nya kurang dari 0 berarti dia bukan sebuah nilai ekstrim. Jadi dia harus nyari D lebih dari 0. Nah, D itu yang mana? Yang ini. Nah, makanya kenapa tadi diturunkan dulu fsx, fyy, fxy. Nah, itu untuk nyari D. Itu. Ini nilai ekstrim. Kalau ini yang bidang singgung tadi. Nih. Disamakan Z-nya. Terus ini nyari persamaan bidang singgungnya. Terus nih nyari persamaan garis singgungnya. Nah, persamaan garis normalnya dia disama dengan kan T. Ini juga. Terus maksimum dan minimum seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu maksimum dan minimum? Tidak ada juga ya penjelasannya begitu. Syarat-syaratnya kalau perlu ditabelkan supaya kita bisa nyari D-nya. Nah, ini contoh lain lagi, fx, y, 2x pangkat 4 minus x pangkat 2 plus 3y pangkat 2 diminta nilai ekstrim. Nah, pasti kita harus nyari turunan terhadap x, terhadap y, terus turunan keduanya. Nah, ini untuk nyari D. Gitu. Nah, titik kritisnya diperoleh dengan menyelesaikan persamaan x sama y-nya. Nah, itu disama dengan kan 0 sehingga didapat 0, setengah yang ini tadi ya. Seperti ini. Terus nah, ini masih yang Lagrange nih. Oke, di sini nggak ada Lagrange ya. Oke. Kita masuk ke Lagrange. Ada yang mau bertanya untuk persamaan bidang singgung, aproksimasi, terus maksimum minimum. Nah, sekarang kita masuk ke bidang metode Lagrange. Nah, yang contoh tadi itu metode Lagrange sebenarnya. Nah, ini udah ada ya untuk syarat cukup ekstremnya. D-nya lebih dari 0, fx-nya kurang dari 0. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, yang ini nih. Titik paling panas dan titik paling dingin pada cakram. Nah, ini batasnya. Ini adalah bidang metode Lagrange nanti. Nah, itu kalau digambarkan kayak gini. Misalkan ada kurva 3 dimensi, terus ada batas di sini. Nah, dia maksimum dan minimum tapi dengan batas ini. Jadi kurvanya nggak kemana-mana, hanya di situ aja. Nah, itu disebut metode Lagrange. Nah, ini sebelumnya kita membicarakan optimasi ya. Ada maksimum dan minimum. Dia tanpa hambatan, tanpa kendala. Jadi dia sangat luas sekali.
Jadi kurvanya tuh bisa dari tak hingga sampai tak hingga. Jadi kita nggak bisa menentukan yang mana yang metode yang maksimum dan minimum lokal tuh mungkin sangat susah kalau tidak dibantu dengan ini. Nah, kadang ada optimasi yang dengan batas, dengan kemampuan kita tuh kita bisa optimal tapi batasnya sekian. Nah, itu pakainya metode Lagrange ini. Nah, yaitu masalah menentukan P dan Q sehingga Fp lebih besar dari Fx untuk tiap X dalam domain F. Dan Fq itu kurang dari Fx untuk tiap X dalam domain F. Nah, di sini kita bicara masalah kayak yang tadi, yang maksimum minimum, tapi dalam himpunan tertentu. Nah, contoh yang terakhir tadi itu untuk memecahkan sebuah maksimum dan minimum tapi dalam cakram tertutup, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1. Nah, pertidaksamaan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1 disebut kendala atau hambatan atau batasannya. Nah, bagian dari masalah ini disebut optimasi dengan batas. Nah, yaitu jika kendala berupa persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kita akan bicarakan optimasi dengan kendala persamaan. Nah, bentuk umum dari masalah ini itu menentukan nilai maksimum dengan syarat GYZ-nya sama dengan 0. Jadi nanti ada fungsi yang diketahui, fungsi utamanya fxyz. Nah, itu yang besarnya, terus dikasih kendala, batasannya apa? G itu. Jadi ada dua persamaan nanti gitu. Nah, nanti ada misalkan batasannya lebih dari 1, ada G, Y. Nah, itu nanti banyak. Nah, masalah ini disebut juga dengan optimasi terkendala. Nah, contohnya nih yang tadi ya, tentukan titik pada silinder hiperbolik X kuadrat minus Y kuadrat yang terdekat dengan titik 0, 0, 0 gitu. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, misal SR adalah himpunan semua titik yang jaraknya ke titik asal 0, 0, 0 sama, yaitu R lebih dari 0. Nah, ini bisa nyari jarak, bisa nyari yang paling dekat atau yang paling jauh. Nah, itu maksimum minimumnya di situ dengan kendala tertentu. Nah, bila berpotongan seperti ini. Terus ini teorema gradien ortogonal, mana ya yang itunya. Nah, ini metode pengali Lagrange itu prinsipnya seperti ini. Jadi nanti ada dua fungsi, ini fungsi utamanya, ini fungsi batasnya. Nah, mereka sama-sama punya turunan. Nah, untuk menentukan mana ekstrim lokal dan yang mau kita cari dari F pada himpunan yang didefinisikan oleh GZ, nah cari XYZ dan lambdanya menjadi solusi. Jadi diturunkan delta F-nya, diturunkan, dikali ada lambda di sini. Nanti kita nyari lambdanya ini. Kali GXYZ-nya diturunkan juga. Terus GXYZ-nya disama dengan 0. Nah, tiap solusi XYZ merupakan titik kritis dari masalah optimasi. Sedangkan lambda ini adalah pengali Lagrange. Nah, ini yang sebenarnya kita cari. Nah, contohnya kayak gini. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan xy pada elips ini. Jadi ada kurva ini tak berbatas, dibatasin elips ini. Nah, berarti kita perlu mencari nilai maksimum dan minimumnya dari fxy yang dibatasin ini. Nah, dengan metode Lagrange, pertama kita harus nyari xyz dan lambda yang memenuhi ini. Nah, dua hal ini ya, ini sama ini, itu kuncinya dari Lagrange. Nah, persamaan tentang gradien memberikan, nah ini diturunkan satu-satu, mana tadi? Nah, ini diturunkan ya, misalkan ini diturunkan terhadap X, jadinya Y. Jadi nuruninnya masing-masing. Jadi yang ini turun Fx-nya sama dengan lambda Gx. Terus Fy
sama dengan lambda GY. Jadi diturunkannya masing-masing. Nah, kalau diturunkan terhadap X, jadinya Y. Terus yang ini diturunkan terhadap X. Nah, jadinya kan ini. Duanya kan masuk ya ke depan. Per 8 X. Nah, kan jadi 1/4 X. Nah, ini. Nah, terus dikasih koefisien Lagrange-nya. Terus yang ini diturunkan terhadap Y. Nah, terus disubstitusi nih. X sama dengan lambda Y, terus disubstitusi ke Y sini. Y sama dengan lambda X per 4, sehingga memberikan Y sama dengan Y lambda kuadrat per 4, atau Y kali 1 min lambda kuadrat per 4 sama dengan 0. Jadi Y ada 0 dan lambda sama dengan plus minus 2. Nah, ini ada 2 nanti. Gitu. Terus, nah, jika Y-nya sama dengan 2, maka X-nya sama dengan Y-nya sama dengan jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya juga 0. Nah, tapi 0,0 tidak berada pada elips. Nah, dia beda. Nah, jika lambdanya sama dengan plus minus 2, sehingga Y-nya tidak sama dengan 0, maka X-nya plus minus 2Y. Nah, substitusi pada kendala. Sehingga didapat 4Y kuadrat plus 4Y kuadrat min 1 sama dengan 0 disubstitusikan. Maka dapat 4 titik kritis nih. Nah, ada minus 2,1, ada 2,1, ada minus 2,-1, ada 2,1. Nah, nilai maksimum lokalnya, nah pas diinputkan satu-satu nih, X, Y ada 2. Nah, yang ini titik ini yang jadi maksimum lokal. Terus yang ini dari sini. Nah, ini jadi maksimum lokal, ini jadi minimum lokal. Nah, tadi kan diminta yang pada elips doang. Nah, 0,0 kan di sini, dia tidak pada elips. Nah, yang ditanya tuh yang beririsan dengan elips. Nah, makanya disama dengankan. Begitu. Nah, itu kira-kira. Kecuali kalau yang ditanya adalah yang di dalam sini. Nah, itu kayak soal yang sebelum ini. Mana tadi? Nah, ini contohnya ada sebuah T, dia temperatur pada cakram. Nah, cakramnya ini batasannya yang kurang dari sama dengan 1. Gitu. Nah, cakram adalah himpunan tertutup. Nah, menurut teorema eksistensi nilai ekstrim, fungsi kontinu T mencapai nilai ekstrim karena T mempunyai turunan, maka titik kritis hanya dari jenis titik batas. Nah, atau di X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, dan titik stasioner. Nah, titik stasionernya kayak nyari yang tadi. Nah, di 0,0, nah ini bisa masuk karena dia ada di dalamnya. Nah, terus ada 0,5. Nah, terus terdapat 2 kasus. Nah, ini ada 2 nih. Nah, terus diinputkan sehingga titik terpanas adalah plus minus setengah akar 3 dan minus setengah. Dan tercapai pada titik batas dan titik paling dingin itu di 0,5 pada dalam cakram. Gitu. Ada yang mau bertanya metode Lagrange? Gradien ortogonal ini juga nanti teman-teman pelajari, dia nyari jarak itu ya. Nah, jarak terdekat gitu. Biasanya jarak terdekatnya seperti apa? Nah, ini gradien ortogonal yang pengalih Lagrange. Terus ada lagi nih, maksimum dan minimum dari sebuah fungsi di lingkaran. Ingat ya, ini pada lingkaran dan ini sama dengan, berarti maksimum minimumnya harus nempel di lingkaran. Nah, ternyata ini dapat nanti. Gitu. Nah, ini yang multi kendala. Jadi ada ini ada G1, ada G2. Nah, nanti ada lambda dan mu. Jadi nanti diturunkannya beberapa kali. Nah, ini kendalanya ada banyak nih.
Jadi dia maksimum dan minimum di dua kendala. Nah, contohnya kayak gini, iris bidang X plus Y sama Z sama dengan 1 dan silinder ini. Nah, ini silindernya, terus diminta untuk iris dengan ini. Nah, berbentuk elips. Jadi ada bidang segi empatnya dan elipsnya. Tentukan nilai-nilai pada elips yang terdekat dan terjauh dari titik asal. Jadi nyari titik 00-nya, terus cari yang terdekat dan terjauh. Gitu. Ini belum dikerjakan dia. Seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu? Ini udah selesai untuk seluruh mata subbab atau bab 12 dari yang tadi kita bahas, bidang singgung dan aproksimasi, terus maksimum minimum sampai ke metode Lagrange. Metode Lagrange-nya juga ada yang satu kendala, terus aproksimasi ortogonal mencari titik terjauh dan terdekat, terus dengan penyekat 2. Nah, nanti ada mu dan mu0. Nah, itu di buku lebih lengkap ya, ada mu sama mu0 dan contoh-contohnya. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Gak ada ya, ya udah kita absen aja ya. Siapnya masih down.